Warga Pati berencana kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke Pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menyikapi rencana aksi warga Pati Jilid 2 untuk melengsarkan Bupati Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aksi tidak digelar secara anarkis. Tito memastikan pemerintahan di Pati tetap berjalan meski proses pemakzulan masih berjalan hingga nanti bergulir ke Mahkamah Agung. Selain itu, Tito juga meminta Bupati Pati tetap membangun komunikasi yang santun dengan warganya. Ini proses pendapat saya, pansus kan ada mekanismenya. Jadi jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan. Sama seluruh di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan ya, oleh DPRD. Ya tetap berjalan ini pemerintahannya oleh Bupati itu Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi forum menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya. Ya silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat ya, dengan cara-cara lebih santun. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250% dengan menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Hal itu guna mendalami 12 dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Sudewo. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski demikian, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% dibatalkan, namun Pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak. Pihak pertama yang diperiksa, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam pergub itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan itu, tetap juga kita layani. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut.
surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo terindikasi bermasalah akan dikuliti satu persatu. Namun sebagai permulaan, Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo membahas polemik kenaikan PBB P2 dan pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 400%. Pembatalan kenaikan PBB ini akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahunnya. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan NJOP dan PBB sebesar 400%. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan kenaikan PBB tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang. Karena pemerintah akan mencari sumber dana lain melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil keputusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun. Sebelumnya, kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Pemirsa, hujan deras mengguyur kota Yogyakarta Selasa sore menyebabkan banjir di sejumlah lokasi pemirsa. Selain merendam jalan protokol, hujan deras disertai angin kencang juga membuat sebuah tiang roboh menimpa bus. Salah satu titik banjir berada di kawasan Jalan Menteri Supeno, kawasan sekitar XT Square, Umbul Harjo, hingga Jalan Batikan dan membuat arus lalu lintas terganggu. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Yogyakarta pada Selasa siang hingga sore. Tingginya intensitas hujan membuat saluran air di sekitar kota Jogja tak mampu mengepung debit air. Tak hanya banjir, hujan disertai angin kencang juga membuat sejumlah tiang papan nama toko ambruk menimpa bus transport Trans Jogja.